Baiklah, kita lanjut kepada pembahasan kegunaan atau manfaat penelitian. Yang pertama, menginspirasi penelitian lebih lanjut. Kedua, menginspirasi penelitian lebih lanjut menggunakan satu atau sebagian komponen dari penelitian sebelumnya. Ketiga, menjadi timbangan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Kemudian, batasan masalah penelitian pendidikan. Agar penelitian dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oke, kemudian kriteria pemilihan judul dari berbagai penelitian. Pertama itu judul sebaiknya yang menarik, minat peneliti. Kemudian judul yang dipilih mampu dilaksanakan peneliti. Kemudian judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Nah, kemudian ada dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian dari berbagai aspek, seperti dan aspeknya itu ada aspek filosofis, yuridis, historis, dan empiris. Kemudian ada mengidentifikasi langkah-langkah dalam mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan. Yang pertama itu menemukan masalah yang ada. Kedua, mengidentifikasikan sumber permasalahan. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang sudah diidentifikasikan. Kemudian ada rumusan masalah penelitian dari berbagai jenis penelitian. Ada deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Kemudian asumsi dan keterbatasan dalam penelitian. Asumsi dalam penelitian, yang pertama asumsi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Penggunaan media pembelajaran strapline dalam proses pelajaran mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan dalam kegiatan belajar. Kemudian menjabarkan spesifikasi produk dalam penelitian. Multimedia interaktif diperuntukkan bagi siswa yang disusun sesuai komponen. Kemudian materi pembelajaran berupa multimedia interaktif yang berisikan ulasan materi unggah. Kemudian pemilihan warna yang menarik. Tujuan penelitian dari berbagai jenis penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu indikator terhadap suatu permasalahan. Kemudian penelitian murni untuk mengembangkan sebuah ide, konsep atau teori. Penelitian terapan yang bertujuan untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah dalam masyarakat yang bersifat praktis. Kemudian penelitian eksploratoris, penelitian dilakukan tidak familiar dengan penelitian yang diteliti. Kemudian ada penelitian eksplanatoris bertujuan untuk memberi jawaban dari suatu permasalahan dalam penelitian. Materi tentang tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka istilah tinjauan pustaka ini diterjemahkan secara langsung dari literatur review. Namun demikian, bagian ini tidak sekedar meninjau pustaka pada bagian permukaan saja, melainkan jauh masuk ke dalam. Hal itu diperlukan agar kita bisa melihat lebih banyak, bisa melakukan evaluasi dan sintesis dari isi pustaka yang kita gunakan. Nah, kemudian untuk metodenya itu menurut Lady, dia berpendapat bahwa tinjauan pustaka adalah penjelasan yang berisi tentang ungkapan-ungkapan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian kajian teori berarti mencermati, menelaah, dan mengidentifikasikan bahan kajian pustaka. Kajian pustaka ini penting karena akan memberikan jaminan bahwa penelusuran jawaban terhadap masalah penelitian yang diajukan oleh seorang peneliti telah melalui alur logika yang koheren. Nah, kemudian itu penyusunan kajian teori atau kajian pustaka. Nah, kajian pustaka dalam sebuah penelitian ilmiah berarti menempatkan dan menyimpulkan teori-teori dan konsep-konsep yang nantinya dapat memberikan kerangka kerja dalam menjelaskan suatu topik dalam sebuah penelitian. Nah, kemudian menempatkan kajian pustaka pada bab terpisah seperti halnya pada pendekatan kualitatif model. Kemudian kajian pustaka ditempatkan pada bagian akhir penelitian bersamaan dengan literatur terkait. Dan juga ada manfaat kajian teori untuk memperoleh kepastian jawaban secara tuntas. Kemudian dengan melakukan kajian pustaka, besar kemungkinannya peneliti akan menemukan sesuatu jawaban yang pasti. Kemudian penelitian yang dengan tekun melakukan kajian pustaka secara teoritis akan merasa dituntun dalam mencari jawaban masalah penelitian.
Nah, kemudian sumber-sumber kajian pustaka itu ada sumber primer yaitu sumber langsung. Kemudian ada sumber sekunder yaitu seperti buku, artikel, dan tulisan-tulisan lain oleh para sarjana dan peneliti yang melaporkan pekerjaan mereka kepada orang lain. Kemudian ada sumber tersier yaitu ensiklopedia, indeks, buku teks, monografi, dan lainnya. Kemudian ada variabel dan indikator. Yang pertama variabel. Nah, variabel ini konstruk atau sifat yang diteliti atau dipelajari. Suatu sifat yang dapat memiliki bermacam nilai, sesuatu yang bervariasi, dan simbol atau lambang yang padanya dilekatkan bilangan atau nilai. Kemudian ada indikator. Meninjau atau menelaah pustaka tidak cukup hanya mengambil dan mencatat berbagai kutipan saja. Kemudian hipotesis. Hipotesis atau anggapan adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga. Karena masih bersifat praduga, harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Kemudian kesimpulan. Langkah awal yang sangat menentukan dalam sebuah penelitian adalah menentukan topik penelitian yang benar-benar mendesak untuk diteliti. Selain itu, akses terhadap partisipasi atau sampel, sumber-sumber lain, dan memiliki ketersediaan literatur penting untuk dipertimbangkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik penelitian. Nah, penelitian kuantitatif itu desain penelitiannya kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Kemudian pada analisis datanya, kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Kemudian penelitian kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Kemudian ada penelitian kualitatif, desainnya itu bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif tersendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Analisis datanya dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Kemudian mengenai desain atau rancangan dari jenis penelitian. Nah, penelitian kualitatif ini bervariasi tergantung, sedangkan kuantitatif desain penelitiannya berkaitan dengan desain proyek penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kemudian ada diagnostik. Peneliti mencari untuk mengevaluasi penyebab mendasar dari suatu topik. Kemudian ada studi cohort, adalah jenis penelitian longitudinal yang mengambil sampel orang dengan karakteristik bersama. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu. Sedangkan sampel adalah sebagian objek untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti. Kemudian Ari Kunto berpendapat menggantikan responden penelitian dengan subjek penelitian. Jadi subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang fakta dan pendapat terhadap tema tertentu. Nah, kemudian yaitu contoh populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian kuantitatif. Penggunaan penelitian sampel dapat diterapkan dengan teknik Slovin, teknik data koheren, dan teknik Hare. Kemudian contoh responden penelitian, contoh responden penelitian tentang konsumsi rokok. Nah, kemudian tentang teknik pengambilan sampel dan contoh. Teknik pengambilan sampling itu menurut Sugiono, pengertiannya, teknik pengambilan sampel menurut dia adalah merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara penganalisan data. Kemudian pengertian teknik sampling, teknik pengambilan sampel dari populasi, dan pemilihan teknik penetapan sampel. Dalam menentukan sampel diperlukan tahapan penetapan sampel terlebih dahulu. Tahapan yang perlu dilakukan seperti mendefinisikan populasi, menentukan kerangka sampel, menentukan teknik, melakukan pengambilan sampel, dan melakukan pemeriksaan
ulang terhadap sampel atau populasi. Penelitian beserta contoh. Variabel adalah bentuk atau karakter yang sedang didalami dan diamati, di mana variabel memiliki suatu mutu, harga, dan nilai yang bermacam-macam. Kemudian, pada penelitian statistik, variabel bisa dimaksudkan atribut dari objek penelitian. Menentukan variabel yang akan diteliti merupakan esensi. Kemudian, data adalah kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, atau tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ada dua macam data, sumber data primer dan sumber data sekunder.